تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, pembahasan yang ke-5. Makna al-imani billah, makna keimanan kepada Allah. Kata beliau, "Wamma makna al-imani billah fa anta ta'taqida anna Allah huwal ilahul ma'budu wahdahu duna man siwah wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati kullaha lillah wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwahu wa tuhibba ahlal ikhlas wa tuwaliyahum wa tubghidha ahlal syirk wa tu'adiyahum." Nah, kata beliau, adapun makna keimanan kepada Allah adalah engkau meyakini bahwa Allah lah satu-satunya ilah yang diibadahi tanpa selainnya. Ini makna keimanan kepada Allah, meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah, al-ma'bud, yang diibadahi tanpa selainnya. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah. Seluruh ibadah hanya kepada Allah. Seluruh ibadah diikhlaskan hanya untuk Allah semata. Lalu berikutnya dari keimanan adalah menafikan ibadah kepada setiap sesembahan selain daripada Allah. Jadi kalau ada ibadah kepada selain Allah, apapun yang disembah, maka dia menafikannya. Iya. Wa tuhibba ahlal ikhlas wa tuwaliyahum. Dan kau mencintai orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan memberikan loyalitas kepada mereka. Itu makna keimanan. Ya, sebaliknya, wa tubghidha ahlas syirk wa tu'adiyahum. Dan kau membenci ahlas syirk, pelaku kesyirikan, ya, dan memusuhinya. Baik. Jadi di sini diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala tentang makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada beberapa poin di sini ya. Diterangkan yang paling pertama adalah dia meyakini bahwa Allah itu adalah al-ilahul ma'bud, ilah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Duna man siwah. Dia harus berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadati lillah. Dia mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Apa saja dari ibadah? Kalau dia adalah ibadah, maka ibadah itu harus diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang dia adalah ibadah, maka ibadahnya diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah hanya kepada Allah, mengikhlaskan segala ibadah hanya kepada Allah. Itu sudah dua ya. Kemudian yang ketiga, wa tanfiyaha an kulli ma'budin siwa. Dia nafikan ibadah ini dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi segala yang diibadahi selain daripada Allah dia nafikan hal tersebut. Itulah makna dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu bentuk ibadah apapun yang boleh diserahkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu ya, kita bacakan beberapa ayat di dalam hal ini tentang keikhlasan dalam ibadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ketahuilah bahwa milik Allah saja agama yang lurus. Dan juga ada dua ayat yang sering diulang dan kita insyaallah semua menghafalnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku
sembelihanku hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan oleh penulis wa tuhibbu akhlal ikhlas. Iya. Dan kau cinta kepada ahlal ikhlas. Ya, maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu tadi, orang-orang yang bertauhid. Iya. Ini penjelasan konsekuensi. Ya. Dari kekafiran kepada tagut, keimanan kepada Allah, konsekuensinya adalah dia mencintai ahlal ikhlas. Mencintai orang-orang yang berada di atas agama yang lurus, di atas keikhlasan, wa tuwaliyahum, dan memberikan loyalitas kepada mereka. Loyalitas itu pertolongan, kecintaan, ya, persahabatan. Nah, dan sebaliknya wa tubghidhu ahlas syirk wa tu'adiyahum, dan kau benci kepada ahlus syirk dan memusuhi mereka. Karena ini konsekuensi dari keimanan. Konsekuensi dari keimanan dan kekufuran kepada taghut. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Engkau tidak akan dapati satu kaum mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Engkau tidak akan dapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka itu mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan kamu dapati. Sebab keimanan mereka tidak membawa mereka seperti itu. Iya. Orang yang beriman kepada Allah pasti dia memusuhi ahlus syirk dan membencinya. Walaupun mereka adalah ayah-ayahnya, anak-anaknya sendiri. Ya, walaupun saudara-saudaranya, walaupun keluarganya. Iya. Baik. Ini ada beberapa ayat ya dalam Al-Quran semakna dengan ini.